Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang Keraton Sambas. Perkenalkan, nama saya Nur Zaki, NIM 4202006047. Perkenalkan, nama saya Depi Nurpianti, 42020060027. Perkenalkan, nama saya Marhapi Darobani, NIM 4202006001. Perkenalkan, nama saya Putri Andaulia, NIM 42020060007. Baiklah, saya persilahkan Marhapi Darobani untuk menjelaskan poin pertama, yaitu objek wisata. Baiklah, saya Marhapi Darobani akan menjelaskan tentang objek wisata. Objek wisata yang kami pilih di sini adalah Keraton Sambas. Dari pusat kota sekitar 1 km ke arah timur laut, saksi sejarah kota tua Sambas masih berdiri, yakni Keraton Kesultanan Sambas yang bernama Kesultanan Al-Wazi Kubilak. Kesultanan Sambas menurut sejarawan mulai berdiri sejak pemerintahan Sultan Muhammad Syafiuddin I 1631 sampai 1668. Gerbang masuk yang menuju halaman keraton dibuat bertingkat 2 dengan denahnya berbentuk segi 8 dan luasnya 76 meter persegi. Bagian bawah digunakan untuk tempat penjaga dan tempat beristirahat bagi rakyat yang hendak menghadap sultan. Dan bagian atas digunakan untuk tempat mengatur penjagaan. Selain itu, bagian atas pada saat-saat tertentu digunakan sebagai tempat untuk menabuh gamelan, agar rakyat seluruh kota dapat mendengar kalau ada keramaian di keraton. Di tengah halaman keraton dapat dilihat tiang bendera yang disangga oleh 4 batang tiang. Tiang bendera ini melambangkan sultan, dan tiang penyangganya melambangkan 4 pembantu sultan yang disebut wazir. Di bagian bawah tiang bendera terdapat 2 pucuk meriam, dan salah satu di antaranya bernama Si Gantar Alam. Demikian penjelasan dari saya, lebih lengkapnya dapat dilihat di makalah. Selanjutnya saya persilakan kepada Depi Nurpianti untuk menjelaskan poin kedua, yaitu adat istiadat. Saya Depi Nurpianti akan menjelaskan poin kedua, yaitu adat istiadat. Adat istiadat yang akan saya jelaskan di Kecamatan Sambas yaitu ada 2, Bepalam dan Betangas. Kata bepalam mempunyai kata basic palam yang berarti disimpan atau diletakkan di suatu tempat yang orang lain tidak paham keberadaannya kurun waktu yang cukup lama. Kebiasaan istiadat bepalam ini yaitu kebiasaan yang dikerjakan oleh orang yang bakal melakukan acara pernikahan baik oleh calon pengantin pria ataupun wanita. Kebiasaan bepalam ini dikerjakan 3 hari atau lebih sebelum saat hari H-nya acara pernikahan. Umumnya calon pengantin pria ataupun wanita diberi kasai. Sepanjang bepalam, calon pengantin mesti berpantang, yakni tidak untuk keluar dari rumah. Adapun inti dari bepalam tersebut dikaitkan dengan hal-hal yang magis, umpamanya supaya nanti pernikahan itu abadi. Namun dengan cara ilmiah, bepalam suatu kebiasaan yang mempunyai tujuan supaya kulit sang calon pengantin jadi bersih. Dan yang kedua, Betangas. Sesudah melakukan bepalam, maka calon pengantin bakal melakukan ritual selanjutnya, yaitu Betangas. Kebiasaan ini dikerjakan di hari ketiga bepalam. Betangas yaitu kebiasaan istiadat, yakni bersihkan badan dengan air hangat yang dibarengi dengan aroma. Air itu direbus berbarengan daun serai, yang lalu air itu digabung dengan air dingin, baru lalu disiramkan ke semua badan. Saat bersihkan badan dengan air hangat yang dibarengi daun serai itu, daun tersebut digosokkan ke sisi tangan atau kulit badan supaya kotoran yang melekat hilang dari badan. Baiklah, akan saya persilahkan Putri Ananda untuk melanjutkan poin ketiga. Perkenalkan, nama saya Putri Andaulia. Saya di sini akan melanjutkan poin ketiga, yaitu makanan khas. Yang pertama yaitu bubur pedas. Bubur ini lumayan berbeda dengan bubur yang biasa dijumpai di kota-kota lainnya. Bubur pedas khas Sambas terbuat dari beras yang ditumbuk dengan sangat halus, kemudian dioseng. Dicampur dengan sayur-sayuran seperti pakis, kangkung, dan daun kesum ikut dimasukkan secara bersamaan ketika bubur sedang dimasak.
Biasanya bubur ini disajikan dengan ikan teri goreng dan kacang tanah yang ditambahkan di atas bubur pedas sebagai topping. Banyaknya campuran rempah dan sayuran yang diolah secara bersamaan, maka dari itu bubur ini dianggap mengandung banyak nilai gizi. Yang kedua yaitu bingke. Bingke merupakan kue yang kental dan dengan rasa telur. Terkadang kue ini juga disebut sebagai kue telur. Biasanya bingke dibuat dengan rasa yang manis, misalnya keju, susu, dan lain-lain. Yang ketiga, tumis rebung. Tumis rebung rasanya sudah tak terlalu asing di lidah. Rebung atau bambu muda biasanya dinikmati saat menyantap lumpia, semarang, ataupun tumis rebung. Sebenarnya tak mudah untuk mengolah rebung, seolah-olah rasanya tidak enak dan bau. Seperti diketahui rebung itu memiliki bau yang pesing. Yang keempat yaitu serabi. Bukan hanya Pulau Jawa yang punya sajian serabi yang nikmat, Sambas juga punya sajian serabi yang enak, serabi putih namanya. Namun cara pembuatannya dan juga rasa serabinya nyaris sama dengan rasa serabi pada umumnya. Serabi Kalimantan ini merupakan serabi putih yang disiram dengan kuah gula merah ataupun kuah santan putih yang kental dan manis. Sekian dari saya persilahkan kepada Nur Zaki yang akan melanjutkan poin 4. Baiklah, saya Nur Zaki akan menyampaikan poin keempat, sumber daya manusia. Setelah melihat masjid, pengunjung bisa menuju bangunan utama keraton yang sebelumnya ada gerbang pada zaman dulu. Setiap gerbang dijaga penjaga, namun kini tidak ada lagi, sementara yang ada di samping kanan kiri gerbang hanyalah sebuah meriam lilin. Di belakang bangunan keraton ada kolam yang dahulunya merupakan kolam untuk mandi dan berenang anak-anak kerabat keraton. Hanya sayangnya kolam kurang terawat, namun di sini masih ada yang minta berkah dengan air kolam ini. Keraton Al-Wazukubillah harus dipertahankan untuk dilestarikan, agar anak cucu tidak hanya tahu Kesultanan Sambas dari cerita dan buku, tetapi mereka bisa melihat sendiri sambil berwisata. Baiklah, saya lanjutkan kepada Marhafida Robani untuk menyampaikan poin kelima. Baiklah, saya akan menjelaskan poin kelima, kelebihan dari produk yang dimiliki dibanding dengan objek lain. Dibandingkan dengan tempat wisata lainnya di Sambas, Keraton Sambas memiliki nilai sejarah yang tinggi. Dengan melakukan kunjungan wisata ke Keraton Sambas dapat menambah wawasan kita tentang sejarah kerajaan Sambas. Keraton Sambas juga merupakan bukti sejarah kerajaan Islam satu-satunya yang ada di Kecamatan Sambas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.